Halo semua, jadi di sini Mr. Ben Ben kita belajar tentang barisan dan deret. Jadi ini sudah yang kelima, barisan dan deret geometri. Oke ya. Jadi sebenarnya kalau kemarin kita sudah belajar tentang barisan dan deret aritmetika, kalau kali ini geometri. Nah, jadi kalau barisan dan deret geometri ini kayak gimana? Begitu ya. Oke, jadi kalau yang barisan geometri itu adalah ada yang disebut dengan rasio gitu ya. Oke, rasio. Jadi rasionya tetap gitu. Nah, itu maksudnya apa? Jadi contohnya misalnya adalah misalnya 3 lalu berikutnya 6. Nah, kenapa bisa 6? Karena ini kita kali kali 2 misalnya gitu ya. Nah, maka berikutnya adalah harus dikali 2 lagi gitu ya. Maka akan jadi 12. Lalu kalau dikali 2 lagi, maka akan jadi 24 dan seterusnya gitu ya. Nah, yang dua ini itu disebut dengan rasio atau R gitu ya. Nah, sedangkan seperti biasa, yang pertama ini disebut suku pertama. Ya, yaitu A gitu ya, suku pertama atau A gitu. Oke, jadi geometri itu ada diperoleh dari suku pertama dikali dengan suku pertama, lalu berikutnya dikali rasio, berikutnya kali rasio, dan seterusnya. Oke, artinya kalau saya punya A gitu ya, barisan geometri, jadi saya punya A, lalu berikutnya berarti AR karena dikali dengan R gitu ya. Kalau saya kali dengan R lagi, maka AR kalau dikali R maka jadi AR kuadrat. Kalau dikali R lagi, maka jadi AR pangkat 3 dan seterusnya. AR pangkat 4 gitu ya, dan seterusnya. Nah, kita tahu bahwa ini adalah suku pertama, oke? Jadi ini suku pertama, oke? Lalu ini suku kedua, ini suku ketiga, ini suku keempat, ini suku kelima, oke? Berarti kalau misalnya saya mempunyai suku ke-10 misalnya, ini AR pangkat berapa gitu kan? Kalau kita perhatikan kalau ini 5, ini 4. Berarti ini adalah kenapa bisa 4? Karena 5 kurang 1 ya. Ini kenapa bisa 3? Karena 4 kurang 1. Nah, jadi berarti di sini adalah 10 kurang 1 gitu ya. Nah, alias AR pangkat 9 gitu ya. Nah, berarti dengan kata lain, kalau di sini UN, maka ini AR pangkat, ya tentu saja adalah N dikurangi 1, begitu. Jadi dari sini kita berhasil mendapatkan bahwa rumus suku ke N-nya, oke, rumus suku ke N, geometri, gitu ya, barisan geometri adalah apa? UN sama dengan A dikali dengan R pangkat N kurang 1. Nah, itu. Oke. Jadi kesimpulannya kalau kita mau cari U8 berarti AR pangkat 7 gitu ya. Kalau mau cari misalnya U11 berarti AR pangkat 10 dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi pola seperti ini wajib diingat gitu ya. Oke, nah sekarang contoh gitu ya. Oke. Nah, oke, ini soalnya adalah tentukan suku ke-10 dari barisan geometri ini. Oke, jadi sebenarnya kita bisa teruskan sampai suku ke-10, oke ya, secara manual, tapi kita pakai rumus, oke. Jadi, kita dari soal kita tahu bahwa, oke, jawab ya. Kita tahu dari soal bahwa suku pertamanya itu adalah 3. Sedangkan rasio itu diperoleh dari suku kedua dibagi suku pertama. Oh ya, belum ditulis di atas ya, rumus rasio. Jadi dari sini kita dapatkan bahwa rasio itu adalah suku kedua dibagi suku pertama boleh, suku ketiga bagi suku kedua juga boleh, atau suku keempat dibagi suku ketiga juga boleh. Intinya adalah UN plus 1 dibagi UN, nah, gitu ya. Oke. Jadi di sini kita pakai U2 bagi U1, 6 bagi 3, 2 ya. Oke. Atau kita juga bisa pakai misalnya 12 bagi 6 gitu ya. Hasilnya 2 juga sama. Nah, gitu. Nah, karena ditanya adalah U10, berarti yang diminta ada AR pangkat 9. Nah, gitu ya. Jadi A-nya 3, R-nya 2, pangkat 9. Nah, ini harus
pangkat duluan ya. Jadi pangkat itu harus duluan dihitung. Jadi 2 pangkat 9 berapa? Jangan kamu kalikan 3 dengan 2 terlebih dahulu, baru pangkat 9. Salah ya. Jadi pangkat harus duluan. Oke, 2 pangkat 9 berapa nih? 512. Oke, betul ya. Jadi 2 pangkat 5, 6, 7, 9. Oke, betul. Nah, maka setelah dikalikan hasilnya adalah berapa nih? 1536. Nah, gitu ya. Oke. Kita lihat contoh berikutnya. Nah, ya ini diminta tentukan rumus suku ke N dari baris geometri ini. Oke, jadi kita tinggal intinya mencari A sama R. Jadi kita perlu A dan R. Kalau aritmetika kita perlu A dan B. Nah, kalau geometri kita perlu A dan R. Itu ya, bedanya di situ. Jadi A-nya jelas 5 ya, suku pertama ya. Nah, sedangkan R-nya itu ya kita bisa peroleh dari suku kedua dibagi suku pertama. Suku kedua dibagi suku pertama. Oke, 10 bagi 5. Dapatnya 2. Maka rumus UN itu kan adalah A dikali R pangkat N kurang 1 ya. Oke, A-nya 5 kali R-nya 2 pangkat N kurang 1. Oke. Nah, sekarang menurut sifat bilangan berpangkat gitu ya. Jadi 2 pangkat N kurang 1 sebenarnya adalah 2 pangkat N dikali dengan 2 pangkat negatif 1. Oke. Karena kalau perkalian basis sama, pangkat dijumlah kan. Nah, begitu. Oke, sekarang 2 pangkat negatif 1 itu adalah setengah ya. Oke. Maksudnya 1 per 2 pangkat 1 gitu ya. Oke, 5 kali setengah kan 5 per 2 ya. Jadi kita bisa menuliskan bahwa UN-nya adalah 5 per 2 dikali 2 pangkat N. Nah, begitu. Oke, kita lihat contoh berikutnya. Nah, ini nomor berikutnya ini tentukan banyak suku dari bahasan geometri ini. Oke, sebenarnya kita bisa pakai cara manual. Jadi ini kan kalau kita lihat kenapa 140 ini bisa jadi 30. Karena bagi 5 atau kali 1 per 5 ya. Oke, jadi kita bisa pakai cara manual. Jadi 150 lalu bagi 5. Jadi ini bagi 5 jadi ini. Nah, sekarang 6 bagi 5 bagaimana? Ya berarti 6 bagi 5 gitu ya. Ya, oke, bawahnya muncul per 5. Lalu bagi 5 lagi, berarti bawahnya 5 ini dikali 5, begitu ya. Nah, lalu berikutnya ini kalau dikali 5 lagi, sudah sampai. Oh, belum ya, satu lagi. Ini kali 5 lagi, oke. 625, gitu ya, udah sampai. Jadi ini suku pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Jadi ada 7 suku. Gitu ya. Tapi kalau pakai cara rumus bagaimana? Masa kita manual? Tapi sebenarnya geometri banyak yang bisa pakai manual ya. Jadi sebenarnya tidak apa-apa gitu. Oke, jadi kalau kita pakai cara bagaimana? Oke, kita jawab. Oke. Kita tahu bahwa suku pertamanya adalah 150. Oke. R-nya berapa? Oke, R-nya kita pilih mungkin 6 bagi 30 aja daripada 30 bagi 15. Terserah sih. Oke, misalnya kita U3 bagi U2. Terserah kan? Oke. 6 bagi 30. Oke, sama-sama bagi 6. Dapat 1 bagi 6 dapat 5. Nah, gitu ya, 1/5. Nah, sekarang kita mau tahu sebenarnya ada berapa banyak suku. Artinya 6 per 625 ini itu adalah UN. Jadi UN adalah 6 per 625. Oke. Pada UN itu adalah AR pangkat negatif N kurang 1. Ini 6 per 625. Nah, kalau kita masukkan nilai A-nya berapa? 150. R-nya adalah 1/5. Oke, ini pangkat N kurang 1. 6 per 125. Nah, maka ini 150 ini kita sebelah kiri kita kali 1 per 150. Jadi ini kita kalikan dengan 1 per 150. Maka sebelah kanan juga kali 1 per 150. Oke. Maka ini bisa coret. Maka dia akan tinggal apa? 1/5 pangkat N kurang 1. Ini berarti jadi, nah bagaimana? Oke, jadi sama-sama bagi 3, maka ini bagi 3 jadi, bagi 6 saya, bagi 6 jadi 1. Ini bagi 6 berapa nih? 25 ya. Nah, 25. Oke, berarti ini sama aja dengan 1 per 125 dikali dengan 1 per 25. Oke, padahal 125 itu adalah 5 pangkat berapa? 5 pangkat 3. Oke, kalau 25 5 pangkat 2 gitu ya.
Nah, maka ini kalau kita hitung hasilnya akan menjadi 1/5 pangkat dijumlah. 3 tambah 2, 5 ya. Nah, oke. Berarti ini sama saja dengan 1/5 pangkat 5 gitu ya. Nah, kita cocokkan nih 1/5 pangkat n kurang 1 ini sama dengan apa? 1/5 pangkat 5. Berarti apa kesimpulan kita? Kesimpulan kita adalah n kurang 1 sama dengan 5. Oke. Oh, ada yang salah ya. Berarti n sama dengan 6. Oh, kok bisa 6 ya? Sebentar. Oh, ini saya salah tulis nih. Di sini harusnya 6/625. Ini 6/125. Ini harusnya 625 ya. Oke, saya perbaiki aja. Oke, jadi ini 625 gitu ya. Oke, maka di sini berarti 625. Nah, 625 itu adalah 5 pangkat 4 gitu ya. Sehingga ini 4 tambah 2 ini jadi 6 ya. Jadi 6 pangkat 6. Berarti otomatis ini juga pangkat 6 gitu ya jadinya. Nah, waduh. Jadi ini adalah 6. Nah, berarti kita sudah benar nih. Jadi ini 6. Nah, 6 pindah ruas jadi itu 7. Oke, betul ya, sama ya. 7 ya. Oke, jadi cara manual memang enak untuk kita cek juga jawabannya. Ya. Oke, kita lihat contoh berikutnya. Nah, oke, ini ada contoh soal. Jadi, jumlah dari suku pertama dan suku ketiga suatu barisan geometri sama dengan 5. Oke, kita jawab. Apa maksudnya ini jumlah suku pertama dan suku ketiga? Artinya suku pertama ditambah dengan suku ketiga, begitu ya. Oke. Ini katanya sama dengan 5, begitu. Sedangkan jumlah suku ketiga, jadi U3 ditambah dengan suku kelima, U5. Ini ternyata sama dengan 20. Pertanyaannya adalah tentukan suku ke-8. Nah, begitu ya. Oke. Jadi kita tahu bahwa suku pertama kan A. Kalau suku ketiga kan AR pangkat 2 ya. Kan dia kurang satunya ya. Oke. Nah, ini mau diapain? Nah, kita berpikir dulu yang ini. Jadi suku ketiga itu AR pangkat 2. Sedangkan suku kelima itu adalah AR pangkat 4. Karena kurang 1 ya. Nah, saya ini mau diapain? Gitu ya. Ini kita bisa keluarkan A. Oke. Sehingga ini menjadi 1 tambah R kuadrat. Gitu ya. Nah. Oke. Ini kita bisa keluarkan A. Oke. AR kuadrat mungkin. Oke ya. Nah, sehingga kalau ini kita keluarkan AR kuadrat, maka ini sisa 1. Ini berarti AR pangkat 4 dibagi sama AR pangkat 2. Karena kita keluarkan AR pangkat 2. Jadi ini coret. Maka R pangkat 4 kan berarti R-nya ada 4 biji ya. Nah, R pangkat 2 kan R-nya 2 biji. Kalau coret, maka sisa R 2 biji. Ya. Nah, begitu. Nah, lalu persamaan kedua kita bagi dengan persamaan pertama. Jadi kalau geometri seringnya pakai bagi ya. Oke, jadi persamaan kedua ini AR kuadrat 1 ditambah R kuadrat. Ini kita bagi sama persamaan pertama, yaitu A 1 ditambah R kuadrat gitu ya. Tentu saja hasilnya jadi 20/5 gitu ya. Karena suku pertamanya persamaan keduanya 20, persamaan pertamanya 5. Oke, jadi kita bisa coret yang sama nih karena pembagian ya. Jadi A bagi A 1. Jadi ini bagi ini. Nah, oke. Maka kita peroleh R pangkat 2 sama dengan ini bagi ini dapatnya 4. Berarti R-nya apa? Maka R-nya adalah 2 atau negatif 2 gitu. Oke. Nah, sekarang tanya suku ke-8. Oke ya. Jadi A-nya berapa? Nah, kita belum cari A. Jadi kita masukkan salah satu nih, mau persamaan pertama atau persamaan kedua, terserah. Saya pilih persamaan pertama karena lebih simple ya. Oke, kita cari yang mudah. Oke. Jadi sekarang kita cari A gitu ya. Oke. Dengan cara substitusi R ke persamaan pertama gitu ya. Oke. Tapi yang kita perlu itu R kuadrat, bukan R ya. Jadi kita pakai R kuadrat saja. Oke. R kuadrat, oke. Maka A
1 ditambah R kuadrat sama dengan 5. Oke. R kuadratnya 4 tambah 1 jadi 5. Oke. Bagi 5 maka dapat A-nya adalah 1. Nah, oke, setelah kita cari A, berarti kita sudah bisa mencari apa? Suku ke-8. Oke. Jadi cari cari U8 gitu ya. Oke. Ada 2 buah R nih. Jadi suku ke-8 itu kan adalah AR pangkat 7 ya. Oke. Jadi untuk R-nya adalah 2, maka suku ke-8-nya adalah A-nya 1, R-nya 2, pangkat 7. Oke, 2 pangkat 7 adalah 128. Oke. Kalau R-nya adalah negatif 2, maka suku ke-8-nya adalah AR pangkat 7. 1 kali negatif 2 pangkat 7. Oke, negatif pangkat ganjil maka hasilnya negatif. Nah, begitu ya. Nah, jadi suku ke-8-nya bisa 128, bisa pula negatif 128 begitu. Oke, jadi kita lanjut dengan soal berikutnya. Oke, jadi soalnya nih suatu barisan geometri, suku ke-2-nya ini dan suku ke-5 itu. Oke, jadi kita tinggal jawab. Oke, kita sesuaikan saja dengan yang di soal. Suku kedua 14. Suku kedua kan U2 gitu ya. 14. Oke. Lalu suku ke-5-nya adalah 112. Pertanyaannya ditanya suku ke-9. Oke. Suku kedua ini kan adalah berarti AR ya. Kalau suku ke-5 itu AR pangkat 4. Nah, maka kita tinggal bagi saja nih. Jadi suku ke-5 AR pangkat 4 itu kita bagi sama suku kedua AR. Nah, maka ini AR pangkat 4 kan adalah 112 ya. Ini AR-nya 14. Nah, begitu aja. Nah, saat dibagi maka A bagi A 1 ya. AR pangkat 4 bagi R berapa? Berarti R pangkat 3. Oke. Ini bagi ini berapa nih? 8 ya. Betul? Nah. Oke. Tapi 8 itu 2 pangkat 3. Ya kan? Nah, berarti dengan kata lain, apa? R-nya adalah 2. Nah, sekarang gimana cara mencari A? Oke, masukkannya salah satu. Ya, saya sih masukkannya ke yang pertama. Oke, R-nya 2. Oke, bagi 2, dapatnya 7. Nah, kalau sudah dapat A sama R, berarti kalau dia tanya apa suku ke-9, sudah mudah, yaitu AR pangkat 8. Nah, jadi A-nya 7, R-nya 2, pangkat 8. Oke, jadi 2 pangkat 8 berapa nih? 5, 6, 7, 8. Jadi 256. Oke, hitung lagi. 2 pangkat 5 kan 32 ya. Jadi 2 pangkat 6, 2 pangkat 7, 2 pangkat 8. Ini 64, 128, 256. Oke, sip. Oke. Maka 256 dikali 7, maka 24, ini 35, 39, 3, 14, 17. Oke, 1792. Gitu ya. Oke. Jadi suku ke-9-nya adalah 1792. Oke, lanjut. Oke, berikutnya kita belajar dengan suku tengah. Oke, jadi suku tengah aritmetika kan sudah bisa ya. Sekarang suku tengah geometri ini gimana? Nah, kita ambil contoh aja, misalnya kita punya 2 lalu dikali 3, maka jadi 6, terus kali 3 lagi, maka jadi 18 gitu. Jadi apa hubungan antara 18 dan 2 dengan 6 yang merupakan suku tengahnya? Nah, gitu ya. Oke. Maka kita tahu bahwa 6 ini bisa diperoleh dari apa? 2 kali 18, hasilnya kan adalah 36 ya. Nah, kok bisa jadi 6? Karena di akar. Nah, gitu ya. Nah, mungkin kita coba buktikan kecurigaan kita. Oke, jadi contoh misalnya 3 ini. Terus kita kalikan 2. Oke, jadi 6. Oke, mungkin kita bikin 5 itu aja deh ya. Oke, kali 2 lagi jadi 12. Kali 2 lagi 24. Kali 2 lagi 48 ya. Oke. Suku tengahnya berarti 12 nih. Apa hubungan antara 3 dan 48 gitu ya. Nah, jadi 3 kali 48 itu berapa nih? 144. Nah, padahal suku tengah 12.
Nah, berarti di akar. Betul kan? Betul ya? Nah, oke, berarti dari sini kesimpulannya apa? Oke, kesimpulannya adalah suku tengah itu adalah akar dari awal dikali akhir. Nah, gitu ya. Kalau yang aritmetika kan ditambah lalu bagi dua ya. Kalau yang geometri itu adalah dikali lalu diakar. Nah, itu. Jadi sebenarnya yang aritmetika itu disebut rataan aritmetik gitu ya. Kalau ini sebenarnya disebut rataan geometrik. Nah, itu sebenarnya rataan. Oke, jadi contoh soalnya bagaimana? Oke. Oke, dia tentukan suku tengah barisan geometri ini. Oke, jadi pertama kita cari tahu dulu n-nya itu ganjil atau enggak. Soalnya ingat ya. Jadi ingat itu suku tengah syaratnya itu adalah syarat ya. Itu adalah banyak suku ganjil, gitu ya. Masih ingat ya? Ya, itu sudah kita bahas di tentang suku tengah aritmetika. Dia sama dia syaratnya. Oke, berarti kita harus mencari tahu dulu nih sebenarnya n-nya berapa gitu ya. Jadi a-nya kita tahu adalah 2, sedangkan r-nya itu adalah suku kedua dibagi dengan suku pertama coret akar 3 ternyata r-nya ya. Oke. Lalu un-nya adalah 1458 nih. Oke, un itu ar pangkat n dikurangi 1. Oke ya. Oke, a-nya berapa? A-nya 2. R-nya adalah akar 3 maka n kurang 1. Oke. Kalau kita bagi 2, maka ini 2-nya habis. Maka ini jadi akar 3 pangkat n kurang 1. Sedangkan ini kalau bagi 2 jadi 729. Oke ya. Nah, sekarang akar 3 itu adalah 3 pangkat setengah ya. Tapi ini masih dipangkatkan dengan n kurang 1. Sedangkan 729 ini sebenarnya 3 pangkat berapa nih? Oke, 729 ini kalau bagi 3 dapat ini adalah 729 bagi 3 ya. Oke, bagi 3 ini ambil 600 sisa 129 ambil 120 sisa 9. Ini adalah 200, ini adalah 40, ini 3. 2 sama 3. Kalau bagi 3 lagi dapat 81, bagi 3 dapat 27, 3 dapat 9, 3 dapat 3. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. 3 pangkat 6. Nah, kalau ini pangkat dipangkatkan, maka pangkatnya dikali gitu ya. Jadi setengah kali n terus kali min 1 lagi ya, setengah n kurang setengah gitu ya. Ini 3 pangkat 6. Nah, jadi apa kesimpulan kita? Kesimpulan kita adalah bahwa setengah n dikurang setengah sama dengan 6 kali 2. Makanya jadi n jadi 1 jadi 12. Pindah 13. Ya. Jadi banyaknya suku ganjil gitu ya. Ya karena 13 itu ganjil. Ini ganjil. Oke, karena ganjil maka kita bisa mencari suku tengahnya. Oke. Maka suku tengahnya adalah akar dari awal dikali dengan akhir. Nah, sekarang gimana cara mengakarkannya nih? Oke, caranya adalah 1458 ini sebenarnya 2 kali berapa nih? Oke, tadi kita bagi 2 dapat 729. Ini ada 729. Oke. Nah, maka 2 kali 2 kan 2 pangkat 2 ya. Oke, 729 ini adalah 3 pangkat. Oke, tadi 3 pangkat 6 ya. Oke, 3 pangkat 6. Nah, akar itu artinya pangkat setengah gitu ya. Maka jadi apa? Maka jadi 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 6 ini di pangkat setengah. Pangkatnya kali masuk. Maka ini pangkatnya 2 kali setengah maka jadi 2 pangkat 1. Ini pangkatnya 6 kali setengah jadi pangkat 3 gitu ya. Nah, jadi jawabannya adalah 2 kali 3 pangkat 3 adalah 27. Maka dikalikan dapatnya 54. Nah, gitu. Oke, jadi suku tengahnya ada 54. Nah, jadi jangan dikalikan lalu diakarkan ya, jadi repot ya, panjang jadi susah. Nah, itu. Atau kamu bisa pakai begini. Jadi akar dari 2 kali 1458. Oke, 1458 itu adalah 2 kali 729.
729 itu 3 pangkat 6. Jadi 3-nya ada 6 biji. Nah, ada 6 biji ya. Oke. Lalu karena dia akar, maka setiap yang kembar dia akan keluar dari akar. Jadi ini keluar, ini keluar, ini keluar, ini keluar. Jadi tak ada bersisa nih di dalam akarnya. Oke. Nah, jadi ini keluar akan menjadi 1 biji aja. Jadi jadi 2, jadi 3, menjadi 3, jadi 3. Oke, dikalikan maka dapatnya 54. Sama aja ya. Oke, cara lain ya. Oke. Ya, kita lihat berikutnya. Oke, kita akan belajar tentang sisipan. Jadi sama aja ya. Jadi sisipan itu maksudnya ada sebuah bilangan, lalu nanti ada sebuah bilangan lagi, lalu diantaranya itu disisipkan sekian banyak bilangan. Nanti kita langsung contoh aja deh. Oke. Ini tekniknya sama gitu. Oke, jadi kita langsung contoh saja. Nah, oke, kalau kita lihat di soal ini, oke, kita jawab ya. Jadi antara bilangan 3 dan 384. Ini di tengahnya ini disisipkan 6 bilangan. Gitu ya. Sehingga ini menjadi barisan geometri. Nah, sekarang bagaimana? Oke, jadi sangat jelas bahwa ini adalah suku pertama ya. A ya. Oke. Nah, ini suku ke berapa? Nah, ini sangat jelas adalah suku ke. Oke, sini ada satu bilangan berarti 2 bilangan. Lalu di tengahnya 6 bilangan. Jadi semuanya ada 8 bilangan karena tengahnya 6 lalu kiri kanan 2. Jadi ini suku ke-8 gitu ya. Sangat jelas. Nah, gitu. Oke, kita tahu bahwa suku ke-8 ini adalah AR pangkat 7. Lalu kita tahu bahwa A-nya itu adalah 3. Oke, kalau kita bagi 3, maka ini jadi R pangkat 7. Ini bagi 3 jadi 128. Gitu ya. Padahal 128 itu 2 pangkat 7. Gitu ya. Oke, jadi kesimpulan kita adalah apa? R-nya sama dengan 2 gitu ya. Oke. Kalau pangkatnya genap, maka dia ada plus minusnya ya. Kalau pangkatnya ganjil maka cuma 1 saja. Oke, jadi R sama dengan 2 jawabannya. Oke, jadi begitulah sisipan geometri ya. Oke, berikutnya deret geometri. Jadi kita tahu bedanya deret sama barisan kan cuma ada jumlah. Tapi kalau deret berarti karena jumlah, maka kita bisa mencari SN kan gitu ya. Jumlah N suku pertama. Oke, itu udah ada di aritmetika ya. Oke, jadi cara mencari deret geometri bagaimana? Oke, misalnya kita mau mencari jumlah ini nih. Jadi A. Oke, lalu berikutnya suku kedua, berikutnya suku ketiga gitu ya. Berikutnya adalah suku keempat gitu ya. Nah, oke, misalnya sampai 4 aja misalnya ya. Oke, ini adalah S4 gitu ya. Oke, kita mau cari S4. Nah, cara mencarinya bagaimana? Caranya adalah kita bisa kalikan dengan ini semua kita kalikan dengan R gitu ya. Ini kalau kita kali R maka jadi R dikali dengan S4 gitu ya. Atau ininya yang dikali dengan R saya tulis ke atas saja biar mudah. Oke, saya tulis ke atas. Jadi ini kali R jadi R dari S4 gitu ya. A dikali R jadi AR. Oke, saya tulisnya harusnya di sini. Tapi supaya cocok dengan ini, maka saya geser gitu ya. Saya geser ke kanan gitu ya. Nah, sedangkan AR kalau dikali R maka jadi R pangkat 2 ya kan. R pangkat 2 kali R maka jadi AR pangkat. Oh, ini pangkat 3 ya, kok 4 sih. Ya, ngawur. Oke, R pangkat 3. Lalu R pangkat 3 kali R, maka jadi R pangkat 4. Nah, jadi dia kayak bergeser gitu ya. Jadi ini semua kali R gitu. Ini semua kali R, maka jadi kayak di atas. Nah, lalu ini bisa kita apa? Bisa kita kurangkan. Nah, maka ini kalau dikurangkan tulisannya begini. Nah, gitu ya. Sedangkan ini sebenarnya 0. Kalau dikurang jadi min A gitu ya. Kalau ini habis semua nih, kalau dikurangin ya kan, karena jadi 0 ya. Oke. Lalu apa? Sisa itu ya. Yaitu tambah R pangkat 4. Nah, mungkin ini kita balik jadi R pangkat 4 dikurangin A gitu ya. Sedangkan ini adalah apa? R S4 dikurangin S4 itu. Nah, sekarang kalau S4-nya kita keluarin, maka ini jadi sisa R, maka ini sisa 1 begitu.
Begitu pula dengan ini ya. Ini kalau kita keluarkan A, ini ya. Keluarkan A, maka jadi apa? R pangkat 4 kurang 1 gitu. Berarti dengan kata lain S4 itu adalah ini dibagi ini dong ya. Nah, jadi sekarang kalau kita lihat sebenarnya ini 4 ini dapat dari mana gitu ya. 4 ini kan sebenarnya dapatnya dari AR pangkat 3 dikali R ya. Jadi AR pangkat 3 dikali R. Maka jadi AR pangkat 4. Nah gitu. Jadi saya 4 ini ngikut sama yang 4 ini. Berarti dengan kata lain, kalau misalnya 4 ini saya ganti jadi N, maka ini juga ganti jadi N. Berarti kita dapat kesimpulan. Oke. Rumus SN untuk deret geometri adalah A kali R pangkat N kurang satunya di bawah. Oke. Dibagi R kurang 1. Nah, begitu ya. Oke, jadi ini adalah rumus deret geometri. Oke, ada pula yang menulis rumus geometrinya begini ya. Jadi SN itu adalah A 1 kurang R pangkat N dibagi 1 kurang R. Oke, jadi ini sebenarnya sama saja. Caranya adalah yang atas ini kita kalikan dengan negatif 1. Bawahnya kali negatif 1, maka dia akan jadi seperti itu. Jadi seperti ini. Oke, katanya biasanya sih orang pakainya ini untuk yang R-nya lebih besar dari 1. Sedangkan untuk yang ini, itu dipakai kalau R-nya itu kurang dari 1. Sebenarnya sama aja sih, kita mau pakai yang ini juga boleh. Ya, begitu ya, rumus deret geometri, SN gitu ya. Kita lihat contoh soal. Oke, jadi diketahui suatu deret geometri memiliki suku kedua 12. Oke, jadi kita jawab. Jadi apa? U2-nya adalah 12, sedangkan U5-nya adalah 324. Kita tahu U2 itu adalah AR ya. Sedangkan U5 ini adalah AR pangkat 4. Oke, berarti tinggal kita peraja. Jadi AR pangkat 4 kita bagi sama AR. Oke, ini berarti 324 bagi sama 12. Ini coret. Makanya jadi R pangkat 3. Ini jadi berapa nih? Oke, bagi 12. Oke, 324 bagi 12. Kita bagi 2 dulu. Ini bagi 2. Ini bagi 2 dapat. Oke. Bagi 2 lagi. Bagi 2 dapat 81. Oke, 81 bagi 3 27 ya. Dapatnya 27. Tapi kita tahu 27 itu 3 pangkat 3 gitu ya. Nah, maka berarti R-nya adalah 3. Gitu ya. Oke. Nah, kalau sudah dapat R-nya 3, maka kita bisa cari A. Caranya AR itu kan 12. R-nya 3. Oke, bagi 3. Dapat A-nya adalah 4. Nah, lalu dia tanya apa? Jumlah 7 suku pertama. Kita tahu SN rumusnya apa nih? A, R pangkat N kurang 1. R kurang 1 ya. Nah, berarti kalau mau cari S7, jumlah 7 suku pertama, berarti A-nya kita masukkan 4. R-nya kita masukkan 3, N-nya 7 gitu ya. Nah, begitu. Oke, R-nya 3. Oke. Nah, maka kita hitungnya bagaimana nih? Oke. 4 ini 3 pangkat 7 berapa nih? 3 pangkat 7. Oke. 3 pangkat 7 itu berarti 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 kali 3. Oke, ini 9, 9, 9, 3. Oke, 9, 9, 81 kali 9, 7, 2, 9 kali 3. Oke, 7, 2, 6, 8, 21. Oke, 21, 87 ya. Oke, masih kurang 1. Nah, dibagi 3 kurang 1, 2 ya. Oke. Maka 4 dengan 2 coret, maka sisa 2. Oke, ini kurang 1 jadi 2186. Oke, 2186 kali 2 21 16 7 1 2 3 4. Oke. 4372. Nah, begitu ya. Dapat jawabannya seperti itu. Oke, kita lanjut lagi berikutnya. Nah, oke, kita jawab. Jadi diketahui S3-nya 7 dan sebagainya. Oke, mungkin kita tuliskan terlebih dahulu rumus SN gitu ya. Jadi SN ini adalah A dikali R pangkat N kurang 1 dibagi R kurang 1. Oke, kalau kita punya S3, berarti N-nya ganti 3 gitu ya.
Nah, begitu ya. Oke. Tapi S3-nya 7. Jadi kita peroleh 7 sama dengan A R pangkat 3 kurang 1 R kurang 1 gitu ya. Nah, kalau apa? S6 berarti apa nih? Berarti A R pangkat 6 kurang 1 R kurang 1 gitu ya. Tapi S6 nya 63, maka ini sama dengan 63. Nah, begitu. Nah, sekarang apa yang terjadi kalau misalnya kita bagi nih? Ini kita bagi. Oke, maka jadi kalau S6 kita bagi sama S3, berarti dapatnya adalah S6 kan adalah A R pangkat 6 kurang 1 dibagi sama R kurang 1 ya. Lalu dibagi lagi dengan A R pangkat 3 kurang 1 dibagi R kurang 1 gitu ya. Nah, ini bisa coret. Oke, A-nya coret. Oke, maka kita boleh apa nih? S6 adalah 63, S3-nya 7. Oke. Ini sisa apa nih? R pangkat 6 kurang 1 dibagi R pangkat 3 kurang 1. Nah, begitu ya. Oke, sekarang kita apply rumus ini nih. Jadi kita tahu bahwa A kuadrat dikurangi B kuadrat. Rumusnya kan A plus B kali A min B ya. Nah, oke. Sebenarnya R pangkat 6 ini bisa kita jadikan apa? R pangkat 3 pangkat 2 ya. Oke, mungkin kita di tempat lain saja. Jadi R pangkat 6 kurang 1 ini bisa kita jadikan R pangkat 3 dipangkatkan 2. Dikurangin A ini 1 bisa jadi 1 pangkat 2. Karena sama ya. Oke, berarti ini adalah A-nya, ini adalah B-nya. Maka ini bisa kita tuliskan menjadi A tambah B, oke. A kurang B, begitu ya. Oke, maka ini bisa kita hitung 63 bagi 7 itu 9 ya. Ini jadi apa? R pangkat 3 tambah 1 R pangkat 3 kurang 1. Sini R pangkat 3 kurang 1. Jadi gimana nih? Ya tentu saja apa? Ya jangan malu-malu gitu ya. Oke. Maka kita peroleh apa nih? Oke, kita peroleh oke, di bawah saja. Maka kita peroleh 9 sama dengan R pangkat 3 ditambah 1. Pindah ruas jadi 8 R pangkat 3. Berarti padahal 8 itu 2 pangkat 3. Berarti apa kesimpulannya? Kesimpulannya R-nya adalah 2. Nah, gitu. Oke, pertanyaan apa nih? S10 gitu ya. Berarti kita perlu cari A. Oke, bagaimana cara cari A? Maka kita masukkan aja ke sini ya, ke S3 ini. Oke, jadi 7 sama dengan A R pangkat 3 kurang 1 R kurang 1 ya. Kita masukkan R. Maka jadi 2 pangkat 3 kurang 1, di sini 2 kurang 1. Oke. Maka ini berarti A apa? 2 pangkat 3 kan 8 ya. Kurang 1. Sedangkan ini jadi 1 ya. Oke. Berarti 7 sama dengan A kali 7 dong. Berarti A-nya 1. Oke. Udah dapat A-nya 1, ditanyanya S10. S10 berarti Sn rumusnya kan adalah A R pangkat N kurang 1 R kurang 1. Maka S10 berarti A-nya berapa? 1, R-nya 2, N-nya 10 gitu ya. Gitu. Oke, R-nya 2 ya. Oke. Nah, jadi ini 1, ini 2 pangkat 10 1024, 2 kurang 1 1. Oke. Jadi 1024 kurang 1 1023. Selesai. Nah, oke. Oke, jadi saya pikir materi kita cukup sampai di sini. Pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang deret, geometri, tak enggak. Oke. Bye.